kemarin itu masih ada utang ya? Siapa yang belum? Iya, Bu. Pertanyaan siapa Kak yang kemarin belum dijawab? Bang Yuda Hatta kayaknya, Bu. Bang Yuda Iya, Hatta, Bu. hanya Bang Yuda Hatta. Saya juga belum, Bu. Siapa lagi? Saya, Bu, belum dijawab, Bu. Oke, jadi pertanyaan siapa dulu kemarin duluan? Bang Yuda Hatta atau? Bang Yuda Hatta, Bu. Ya, silakan. Udah ada jawabannya ya? Iya, Bu. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Yuda Hatta, bagaimana kedudukan Pancasila dalam politik. Pancasila memiliki kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa memiliki fungsi utama untuk dasar negara Indonesia. Gimana, Bang? Coba ulangin Kak pertanyaannya. Bagaimana kedudukan Pancasila di dalam politik? Pancasila memiliki kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Ada yang bisa nambahkan jawabannya? Bu Mutiara, dari kelompok Nanas tapi. Ya, nggak apa-apa. Silakan Kak. Kedudukan Pancasila di dunia politik adalah sebagai paradigma pembangunan politik, yang artinya bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila, dan pembangunan politika harus didasarkan pada asas-asas yang lain sesuai dengan sila Pancasila. Sebagai paradigma pembangunan politik. Oke, ada yang lain? Nggak ada tambahan? Oke, Bang Yuda, gimana menurutnya? Kalau saya Ya, Bu. lebih setuju jawaban dari siapa tadi tuh yang terakhir? Tiara. Ujiana Tiara. namanya. Tiara. Siapa sih? Oh, Mutiara. Oke. Bang Yuda, gimana tanggapannya? Ya, Bu. Saya Kamu jawabannya itu menurut kamu yang benar dari pertanyaan kamu itu yang mana? Kalau menurut saya dua-duanya benar sih, Bu. Ya. Kayaknya. Kenapa pakai kayaknya? Atau Anda punya jawaban sendiri atas pertanyaan Anda sendiri? Enggak, Bu. Oh, enggak. Nah, tadi kamu bilang sepertinya Bu benar gitu. Kamu membenarkan yang mana? Yang A atau yang B? Sama sih, Bu. Sama. Cuman kan kalau tadi Iya, yang A Bu. dia kan lebih detail ke Pancasilanya ya. Iya. Gitu. Kalau tadi si Mutiara dia lebih meringkup di apanya ya? Mungkin di dalam sila-silanya gitu. Enggak pure di utuh ke Pancasilanya itu gitu. Oke, next bisa di-share satu lagi ya? Iya, Bu, satu lagi. Iya, satu lagi. Mutiara ya, Bu Indah. Ya, silakan. Pertanyaannya kan jelaskan konteks Pancasila sebagai bagian dalam etika politik bangsa dan bagaimana pendapat kami tentang konteks tersebut. Konteks Pancasila sebagai bagian dalam etika politik mempunyai makna sebagai dasar dan identitas bangsa yang berfungsi atas basis etika atau perilaku politik dan sikap moral bangsa. Pendapat kami mengenai konteks tersebut setuju karena memang etika politik harus bersumber dari Pancasila sebagai tindakan yang benar untuk mencapai etika politik tersebut.
Oke. Ada yang mau ditambah? Dewi mungkin? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Kalau etika politik stop ya, Wi ya. Yang lain? Oke, kalau tidak ada berarti tadi yang nanya siapa, Mutiara? Itu pertanyaan dari siapa? Dari saya. Juga lupa. Dari siapa, Pak? Dari Dea, Bu. Dari Dea. Oh. Iya. Mana Dea? Saya Bu lagi di luar, Bu, nggak bisa on cam. Gimana Dea tadi jawabannya? Udah, Bu. Jelas. Jelas, pas? Pas. Oke, saya lanjut. Berarti kita masuk presentasi. Yang presentasi siapa? Kami, Bu. Ya, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5, ruang 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Negara. Yang beranggotakan pertama, Muhammad Yuda Hatta dengan MPM 16220089 sebagai pemakalah pertama. Kedua, Dinda Kurnia Ramadhani Batubara dengan MPM 21111020 sebagai pemakalah kedua. Ronit Ramadan dengan MPM 21111011 sebagai pemakalah ketiga. Dan saya sendiri Muhammad Rian Saputra dengan MPM 21111032 sebagai moderator sekaligus pemakalah keempat. Dan yang terakhir Valda Sakila dengan MPM 21111018 sebagai pemakalah kelima. Baik, langsung saja kita ke pemaparan materi yang pertama. Kami persilakan kepada Bang Yuda. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea atau Inggris yang artinya gagasan, pengertian. Kata kerja Yunani oida yang artinya mengetahui, melihat dengan budi. Kata logi yang berasal dari bahasa Yunani logos yang artinya pengetahuan. Jadi ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan pengetahuan, tentang ide-ide, science of ideas, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Arti Pancasila sebagai ideologi negara. Arti Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dinda. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Sarana pemersatu bangsa. 2. Mengarahkan dan memotivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. 3. Identitas bangsa. 4. Kontrol sosial. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Nilai dasar, mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. 2. Nilai instrumental, mencakup kearahan, kebijakan, strategi, dan lembaga yang melaksanakannya. 3. Nilai praksis, sifatnya nyata dan dapat digunakan untuk kehidupan bernegara. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka dikarenakan Pancasila bisa menyesuaikan diri menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. Pancasila sebagai ideologi tertutup. Pancasila disebut sebagai ideologi tertutup dikarenakan suatu gagasan atau cita-cita dan juga sebuah pandangan yang mutlak serta tidak dapat diingkari serta wajib diterima dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Selanjutnya, contoh ideologi terbuka dan tertutup. 1. Ideologi terbuka. Menjunjung tinggi nilai masukan budaya ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan mau menerima luar secara selektif.
dua ideologi tertutup, yaitu ideologi komunis, ideologi fasis, dan ideologi agama. Selanjutnya, hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Pancasila sebagai cerminan kepribadian bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai nilai, cita-cita, dan tujuan bangsa yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan. 4. Pancasila sebagai ideologi terbuka yang dinamis, yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Karakteristik ideologi Pancasila. Pertama, Tuhan yang Maha Esa. Berarti pengakuan bangsa Indonesia akan eksistensi Tuhan sebagai pencipta dunia dengan segala isinya. Kedua, penghargaan kepada sesama umat manusia, apapun suku bangsa dan bahasanya. 3. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa. Di dalam persatuan itulah dapat dibina kerjasama yang harmonis. Keempat, kehidupan kita dalam bermasyarakat dan bernegara berdasarkan atas sistem demokrasi. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bertujuan untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Sekian pemaparan materi dari kami. Selanjutnya kami akan membuka 2 sesi tanya jawab, di mana setiap sesinya terdapat 3 orang penanya. Sebelumnya kami mohon kepada para penanya agar jika ingin bertanya mengaktifkan tombol raise hand agar diskusi berjalan dengan lancar. Kepada penanya kami persilahkan. Oke. 3 dulu. Silakan dipilih Bang. Yang mana dulu? Dewi, ada Liberni, ada Dea, ada Dila, ada Indah. Penanya pertama kami tujukan kepada Kak Dewi Sartika. Kepada Kak Dewi Sartika, silakan dengan menyebutkan nama beserta NPM. Terima kasih. Nama saya Dewi Sartika, NPM 2110004. Dari kelompok 1, saya ingin bertanya, menurut pendapat pemakalah, bagaimana kondisi dari ideologi negara sekarang? Udah, Bang. Izin diulang, Kak. Pertanyaannya, menurut pendapat pemakalah, bagaimanakah kondisi dari ideologi negara yang sekarang? Baik, terima kasih Kak Dewi. Sama. Penanya kedua kami tujukan kepada Kak Liber Waruwu. Kepada Kak Liber kami persilahkan. Baik, terima kasih. Nama saya Liberni Waruwu, NPM 211100047. Pertanyaan saya, apa maksud dari Pancasila sebagai cerminan kepribadian bangsa Indonesia? Oke. Izin diulang sekali lagi, Kak. Apa maksud dari Pancasila sebagai cerminan kepribadian bangsa Indonesia? Terima kasih. Terima kasih Kak Liber. Lanjut. Penanya selanjutnya kami tujukan kepada Kak Indah Ramadhani. Kepada Kak Indah kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya mau nanya soal Pancasila ideologi terbuka. Di situ ada keterangannya Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila bisa menyesuaikan diri menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengontrol Pancasila bisa menyesuaikan diri terhadap zaman-zaman yang sekarang ini bisa kita lihat ketaatan sama aturan itu pun sulit gitu. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Indah. Untuk menjawab pertanyaannya, kami kelompok 5 ingin meminta waktu.
Oke. Sambil menunggu berarti sudah berapa orang lagi yang belum bertanya tadi? 1, Tinggal 2. sesi kedua, Bu. 3 orang. Ya, berarti tinggal 2 lagi ya. Oke. Sambil menunggu jawabannya. Saya jelaskan sedikit. Ada beberapa jenis ideologi. Ya, ada beberapa jenis ideologi. Tadi sudah dijelaskan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ya, di sini ada ideologi tertutup, yaitu ideologi yang dianggap sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Tidak boleh dipermasalahkan berdasarkan nilai atau prinsip moral yang ada. Moral orang lain isinya dogmatis dan a priori. Jadi dia memang sudah ada yang tercantum dalam undang-undang, ya, dan itu tidak bisa diganggu-gugat lagi. Ya, begitu. Terus kalau ideologi terbuka, nah itu adalah ideologi yang hanya bersifat nilai, hanya prinsip, ya, dan itu diimplementasikan ke masyarakat. Dan ideologi tertutup itu juga sama, kita implementasikan ke masyarakat, cuman dia memang sudah ada aturan, sudah ada prinsip-prinsipnya, dan itu tidak boleh ditentang. Ya, mungkin kalian pernah dengar yang seperti itu. Ya, tapi mungkin kalau untuk di masyarakat kita sering memakainya ideologi terbuka. Ya. Tadi mungkin ada yang bertanya tentang ideologi terbuka ya, Kak. Nah, jadi sebenarnya di ideologi ini kita belajar tentang pemikiran sebagai bangsa Indonesia, terus tentang komunisme dan perkembangan pemikiran-pemikiran lainnya. Mungkin saya nggak kelihatan ya di situ ya. Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Saya lanjut. Nah, ini makna dari Pancasila sebagai ideologi negara memiliki makna yang pertama adalah mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai kehidupan, kebangsaan, dan kenegaraan. Selanjutnya adalah mewujudkan asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup yang harus dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi penerus bangsa, diperjuangkan dan dipertahankan dengan semangat nasionalisme. Tadi kalau tidak salah ada pertanyaan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Tadi pertanyaannya siapa itu, Bang Tri? Kak Dewi, Bu. Dewi. Kak Dewi, Bu. Ya. Iya, Bu. Pertanyaannya apa tadi? Gimana kondisi ideologi negara pada saat ini, Bu? Nah, kalau Dewi tanya kondisi ideologi negara saat ini, ya saya membantu menjawabkan sedikit. Ya, di sini sudah jelas bahwasanya Pancasila itu mempunyai makna yang luar biasa terhadap ideologi negara saat ini. Yang pertama adalah mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup, kebangsaan, dan kenegaraan. Yang kedua adalah mewujudkan satu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, mewujudkan satu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup yang harus dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi penerus bangsa. Nah, seharusnya ini diamalkan ya Dewi, seharusnya ini yang terjadi saat ini. Benar ya Dewi ya? Iya, Bu. Ya, tapi yang kita lihat, kita sama-sama tahu, kita sama-sama anak bangsa ini, kita sama-sama penerus bangsa, gitu ya. Yang kita lihat saat ini, mungkin itu tidak dilestarikan, tidak diamalkan. Ada beberapa yang mengamalkan, ada beberapa yang melestarikan, tapi mungkin tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Seperti yang pernah saya jelaskan, pada zaman Soeharto, ini masih diwujudkan, masih ada asas ini. Saat ini juga masih ada, tapi tidak penuh seperti yang sebelum-sebelumnya.
kita masih melestarikan. Anda masih melestarikan enggak? Masih ya, walaupun sedikit ya Kak, gitu. Masih berusaha, Bu. Masih berusaha. Karena kita punya rasa nasionalisme kan. Di diri kita ada darah itu. Pasti oh ini negaraku, ini bangsaku. Setidak suka pun kita misalnya dengan negara ini bangsaku, aku lahir di sini. Jadi kita harus mengamalkan asas-asas itu. Apalagi untuk rohani gitu kan, terus kayak norma-norma yang berlaku gitu. Ya kan, itu juga harus kita lestarikan. Itu juga harus kita amalkan saat ini. Jangan hanya pembelajaran aja, enggak. Itu juga Bu, Ibu mati, Bu. Oh, matikan. sorry ya Kak. Saya lanjut. Oke, gimana Dewi? Mungkin ada bantahan dari jawaban saya? Nggak apa-apa, kan ini saya udah bilang di awal, kalau memang mau dibantah silahkan gitu. Tidak ada, Bu. Pas Dewi? Pas. Jangan karena nanti dibantai bumerang, enggak. Silahkan Anda bantah kalau memang tidak sesuai dengan hati nurani. Silakan, Bu. Sebenarnya enggak begini, Bu, tapi begini-begini silakan. Saya terima. Oke? Oke, lanjut. Pertanyaan siapa lagi? Enggak mungkin semua saya jawab ya, Bang. Next. Oke? Berapa lagi pertanyaannya? Tadi kan yang satu sudah saya jawab, saya tambah satu dari Dila. Dila tadi mau nanya, Dila? Bu, aku nanya juga, Bu. Tunggu. Iya, Bu. Iya, silakan Dila. Saya mau nanya di bagian slide yang keempat, yang tentang visi dan arah kehidupan berbangsa, yaitu visinya di situ kan tertulis terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan dan keadilan. Apakah visi tersebut terwujud dalam negara kita? Oke, udah dicatat? Tri, Valda? Udah, Bu. Oke. Udah bisa dijawab? Tadi sudah saya bantu satu. Tumben hari ini Dewi baik dengan pertanyaan yang mudah ya, Dewi. Biasa Dewi suka gelut. Hari ini Dewi lagi baik. Ayo, ada lagi? Jawabannya sudah dapat? Bu, saya mau jawab yang pertanyaan kedua, Bu. Ya, punya siapa, Bang? Punya siapa tadi? Bentar ya, Bu. Saya mau menjawab pertanyaan dari Kak Liberni. Pertanyaannya tadi yang dimaksud dari Pancasila sebagai kepribadian bangsa, kalau nggak salah. Jadi jawabannya adalah salah satu fungsi Pancasila adalah sebagai kepribadian bangsa, yang berarti Pancasila merupakan pencerminan dari jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus menjadikan pengalaman Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Gimana, Mungkin Kak? ada ini, Kak. Mungkin ada statement yang lain dari Kak Waru. Saya manggil Borunya aja ya, Kak. Kayaknya susah saya manggil namanya itu. Nggak apa-apa, Kak. Kalau punya statement sendiri boleh dibantah. Udah paham kok. Oke. Sebelum menjawab pertanyaan yang ketiga, saya absensi dulu untuk ruang ruang 2.
Saya absen dari mulai 2 ruang 2. Mutiara Adela. Jangan dulu, Mas. Mana Mutiara Adela? Ada Mutiara Adela? Nggak ada. Suara saya ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, Mutiara Bu. Adelanya ada? Sorry ya, Kak. Saya absen dulu. Mutiara Adela nggak ada ya berarti? Indah Ramadaningsi. Hadir, Bu. Mana orangnya? Oke. Fenty Aulia Marpaung. Baru mau masuk dia. Miranda Cynthia Ananda. Hadir, Bu. Anasya Rizkwita. Saya, Bu. Dila Hadir, Bu. Armesi. Dea Wardana. Hadir, Bu. Siti Rimahana Sari Hasibuan. Nggak ada. Lisa Indriani. Hadir, Bu. Masita. Hadir, Bu. Liberni Waruhu. Hadir, Bu. Nur Fadila. Hadir, Bu. Iskia Putri Butar-Butar. Hadir, Bu. Jihan Aulia Husna. Reni Octavia Purba. Ayo. Hadir, Bu. Bye. Saya ambil dulu buku Mana ini. Reni? Hadir, Bu. Ambil dulu buku ini. Mutiara tolong. Nataya Akila Aritonang. Hadir, Bu. Ya Allah, ambil dulu buku ini. Abelia Dara. Hadir, Bu. Safa Sekar Indirwan. Hadir, Bu. Oke. Untuk ruang 2 sudah ada lagi? Saya next ke ruang 1. Dewi Sartika. Hadir, Bu. Winda Herianti. Hadir, Bu. Muhammad Khairi. Hadir, Bu. Ronit Ramadan. Hadir, Bu. Giovanni Ginting. Hadir, Bu. Dela Cynthia Boru Tarigan. Hadir, Bu. Erista Marpaung. Donna Reiko Kailila. Hadir, Bu. Hani Devi Masita. Hadir, Bu. Valda Sakila. Hadir, Bu. Dinda Kurnia Ramadhani Batubara. Hadir, Bu. Fitra Wansazuri. Hadir, Bu. Diko Renaldi Pasaribu. Hadir, Bu. Marisina Ulisiahaan. Hadir, Bu. Amirul Isneni. Hadir, Bu. Charles. Hadir, Bu. Daniel. Sorry. Muhammad Triansa Putra. Mana Triansa tadi? Hadir. Hadir, Bu. Muhammad Yuda Hatta. Hadir, Bu. Arya Maulana Bakti. Hadir, Bu. Oke, silakan jawaban siapa? Baik, Bu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Dila Armel.